Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai alur cerita dari animenya Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai lanjutan dari video yang sebelumnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, episode yang berjudul Bukannya Bikin Kesal Saat Melewatkan Gacha Gratis, dimana kisah ini tuh sendiri berada pada chapter pertama dan juga keduanya dari volume pertamanya itu sendiri untuk adaptasi light novelnya, dimana semua dimulai saat Masachika yang lupa membawa buku paket pelajaran kimia yang harusnya ia masukkan ke dalam tas sekolahnya. Ya, meskipun sudah memastikan beberapa kali ya di dalam kolom meja dan juga rak belakang bangkunya, Masachika sampai kepada kesimpulan kalau ia lupa membawa buku tersebut sejak dari rumah tadi pagi. Dan mengingat waktu pelajaran yang akan segera dimulai, Masachika berpikir kalau ia akan merasa sangat terlambat kalau ia harus ke kelas adiknya untuk meminjam buku paket tersebut. Dan tidak ada cara lain selain meminta pertolongan kepada tetangganya yang selama ini tuh berada di sampingnya. Sesingkat cerita, Masachika mulai berbisik kepada si Alia untuk bisa berbagi buku paket yang ia lupakan. Dimana meskipun Alia mau melakukannya, Alia sempat berkata kalau kebiasaan Masachika yang lupa membawa sesuatu itu sangat tidak baik untuk tetap dipertahankan saat memasuki masa SMA. Ya, sambil mengucapkan terima kasih, Masachika kini mulai menyatukan kedua meja belajar mereka. Nah, di sini Masachika juga memberikan alasan kepada si Alia ya mengenai buku yang lupa dia bawa, di mana Masachika sebelumnya tidak melihat buku tersebut itu ada di atas mejanya. Makanya ia pikir kalau buku tersebut berada di dalam loker mejanya, namun kenyataannya tidak. Ia tidak menemukan buku tersebut dan mengira kalau buku tersebut ia tinggalkan di kamar di rumahnya. Sesingkat cerita, pelajaran jam kedua pun dimulai ya, dimana pada saat ini Masachika dan Alia saling berbagi buku paket yang mereka letakkan di tengah-tengah meja mereka gitu kan. Dan tentunya masalah muncul setelahnya, dimana saat seorang guru telah mulai menjelaskan pelajaran yang sedang ingin dibahas ya di depan kelas, rasa kantuk Masachika mulai datang menyerang, dimana perlahan tapi pasti mata Masachika mulai tertutup sedikit demi sedikit. Dan tentu saja hal itu membuat Alia jengkel dan mencoba untuk menusuk Masachika dengan ujung pensil yang ia pegang. Sontak itu membuat Masachika merasa kesakitan, dan bertepatan dengan hal itu juga Masachika ditanyai oleh guru yang menerangkan pelajaran di depan kelas. Sontak Masachika yang tidak menyimak langsung meminta bantuan kepada si Alia. Dan tentu saja di sini Alia memberikan jawaban yang salah kepada si Masachika gitu. Sehingga hal itu membuat Masachika kena marah dan menahan malu di tengah kelas oleh sorotan teman-temannya. Dan untuk Alia sendiri gitu kan, dia tuh mulai bergumam ya dengan mengatakan sangat imut saat melihat ekspresi mukanya si Masachika. Dan itu saja dalam bahasa Rusia. Dan saat si Masachika ini tuh menanyakan hal tersebut, itu dia tuh ngomong apa gitu kan si Alia gitu kan, menanyai arti dari ucapan yang baru saja dia ucapkan. Alia pun hanya bisa menjawab kalau ia mengatakan kalau Masachika itu sangat idiot banget. Yang Masachika sendiri tahu kalau Alia tuh sedang berbohong. Ya, meskipun Masachika bukanlah orang Rusia dan juga belum pernah ke Rusia, Masachika mengetahui banyak kata-kata bahasa Rusia dari film yang dia tonton waktu kecil. Ya, jadi waktu kecil kakek dari Masachika memaksa Masachika untuk menemaninya menonton begitu banyak film Rusia. Sampai-sampai Masachika mengerti apa yang diucapkan oleh aktor Rusia yang ia tonton. Dan karena basicnya Masachika ini tuh adalah orang yang sangat cerdas, Masachika masih hafal dan paham mengenai kosakata Rusia yang dia tonton dari film tersebut. Oh ya, di sini kita dikasih tahu juga ya kalau satu-satunya orang yang mengetahui kalau Masachika adalah orang yang mengerti bahasa Rusia adalah adik perempuan Masachika yang juga bersekolah di Akademi Seirei. So, singkat cerita, Masachika mulai menerima ya kejahilan dari si Alia barusan. Dan tiba-tiba saja saat Masachika ini tuh melihat ke arah ponsel yang sedang menjalankan sebuah game roleplay berbasis online, di mana Masachika menyadari kalau ada gacha spesial hari ini yang tidak bisa dia lewatkan begitu saja. Di mana saat mulai gacha, Masachika ternyata mendapatkan karakter SSS Super Rare yang menggambarkan karakter dari Dewi Bulan Tsukuyomi dengan paparan gadis cantik berambut silver. Dan melihat hal yang membuat Masachika kegirangan tersebut, Alia lantas mengintip dari sudut yang berbeda. Menyadari kalau Masachika memainkan game saat masih di sekolah, Alia pun lantas mengambil ponsel dari Masachika tersebut yang membuat Alia bertanya-tanya gitu kan alasan kenapa Masachika sangat senang dengan apa yang ia lakukan. Di mana Masachika mengatakan kalau ia baru saja mendapatkan karakter yang ia inginkan, yang spesial banget gitu kan, dengan rambut silver yang dimilikinya. Lantas Alia yang merasa cemburu langsung mematikan smartphone miliknya si Masachika tersebut.
sambil bergumah kalau dia juga memiliki rambut berwarna silver. Ya, tentu saja Alia bergumah dengan bahasa Rusia seperti biasanya, yang membuat Masachika bingung dan sedih di saat yang bersamaan. Di mana kesedihan Masachika datang dari perlakuannya si Alia yang mengadukan Masachika kepada seorang guru. Di mana saat Masachika ditanyai oleh seorang guru mengenai kenapa Masachika mengaktifkan ponselnya, Masachika berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang melakukan pencarian mengenai pelajaran yang akan dia pelajari nantinya. Namun Alia menjawab kalau Masachika sedang berbohong, yang membuat ponsel dari Masachika ditahan sampai jam pelajaran selesai. So, singkat cerita, saat berada di kantin sekolah, Masachika bersama dengan kedua temannya yang bernama Takeshi dan juga Hikaru, di mana mereka bertiga sedang sibuk mendiskusikan mengenai salah satu menu baru yang hadir di kantin di Akademi Seirei, yaitu sebuah ramen yang bernuansa seperti makanan negara Jepang dengan rasa yang cukup pedas banget sih. Dimana saat Masachika memutuskan untuk mencobanya, trio OSIS Akademi Seirei pun muncul, yaitu Yuki, Maria, dan juga Alia. Dimana kemunculan mereka bertiga itu di satu tempat yang sama adalah sebuah pemandangan yang cukup langka banget di Akademi Seirei. Dan tentu saja Yuki yang melihat Masachika lantas langsung duduk di sebelahnya, menempel lebih dekat dan lebih erat hingga kedua teman Masachika mulai menjauh. Dan untuk Alia sendiri, ia mulai merasa terganggu dengan apa yang Yuki lakukan kepada Masachika. Dan tentu saja Yuki mulai menikmati rasa cemburu dari si Alia terhadap dirinya, yang menyatakan sebagai teman masa kecil dari Masachika Kuze, orang yang selama ini Alia anggap tidak memiliki teman wanita di dekatnya. Ya, di sini kacau banget gitu kan, dimana si Alia nantinya bakalan dibuat cemburu habis-habisan sama si Yuki. Karena Yuki mengaku sebagai teman masa kecilnya si Masachika ya, dan sangat mengenal Masachika. Bahkan Yuki juga menyebutkan kalau dulu waktu mereka itu kecil, Masachika dan Yuki itu pernah mandi bareng gitu kan. Dan di sini si Alia tuh cukup yang namanya tuh kayak apa ya, cemburu banget, dan dia juga bingung dengan apa yang harus dia lakukan gitu kan, karena mukanya udah merah banget dan merasa benar-benar cemburu. Ya, kemungkinan nantinya kita bakalan lihat ya bagaimana si Alia ini tuh menanyakan langsung kepada si Masachika mengenai si Yuki ya, dimana Alia menanyakan apakah si Masachika itu cukup dekat sama si Yuki, dan apakah Masachika itu tidak menceritakan Yuki kepada si Alia. Dia ngiranya nggak punya teman cewek gitu kan, dan si Masachika menjawab kalau Alia juga adalah teman ya perempuannya gitu kan, jadi ya sama aja gitu kan, nggak ada bedanya si Alia dan juga si Yuki. Dan itu membuat jantungnya dari si Alia pun merasa berdegup cukup kencang gitu kan, dimana akhirnya dia mendapatkan pengakuan kalau dia itu punya teman, dan temannya itu adalah si Masachika, orang yang selama ini tuh orang yang selama ini tuh dia sukai gitu kan, dan selalu ada di samping dirinya. Dan itu membuat si ya Alia tuh mukanya merah banget lah gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itulah apa yang ada pada isi di chapter pertama ya dari light novel volume pertamanya. Dan ini masuk sedikit ke bagian chapter kedua, dan untuk lanjutannya sendiri akan aku buat video lanjutannya, jadi kalian tungguin aja. Dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.